Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam." Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini Baginda Nabi itu memberikan satu pelajaran yang sangat penting kepada kita. Dia menggunakan kata-kata idza mata ibnu Adam. Apa yang pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan penggalan hadis ini? Bahwa setiap kita harus meyakini bahwa kita semua akan mati. Coba sesekali kita melihat ke kaca, kita melihat pada diri kita katakan pada diri kita, kamu itu bakal mati loh kamu. Kamu ini yang ganteng sekarang ini kamu bakal mati. Apa yang udah kamu siapkan untuk mati? Nah, ini satu pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan yang sedikit dari hadis Nabi tadi. Lanjutannya, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa kalau mati seorang manusia, seorang anak Adam, maka amal-amalnya itu terputus kecuali hanya 3 perkara. Apa itu teman-teman yang mulia? Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang amalannya terus berjalan kepada orang yang sedekah sampai orang yang bersedekah ini mati. Nah, dalam pembahasan sedekah jariyah ini nanti ada 2. Jadi ada 2 jenis pahala. Yang pertama, sedekatun sabitah atau mauqufah. Ada 2 namanya. Sedekah sabitah atau mauqufah. Nah, ini gimana ini? Sedekah yang pahalanya itu mengalir kepada orang yang sedekah tapi nggak sampai setelah mati. Contohnya kita punya duit 50.000 nih. Kita punya duit 50.000, kita belikan makanan untuk kita kasihkan ke orang lain. Nah, selama tenaga atau makanan yang kita kasih ke orang itu menghasilkan hal-hal baik, yang sebab makanan tadi tenaganya dipakai untuk sholat, untuk berbuat baik, maka sejauh tenaga itu masih ada pada orang yang kita kasih, kita dapat pahalanya. Tapi kalau tenaga itu udah hilang, maksudnya tenaga hasil makanan yang kita kasih ke dia udah nggak ada lagi, ya itu udah pahalanya udah selesai sampai di situ. Atau duit yang 50.000 tadi kita belikan baju, kita kasih kepada seseorang yang baju itu digunakan untuk menutup auratnya, kan berpahala tuh. Nah, kalau dipakai untuk menutup auratnya kita dapat pahala. Atau dipakai untuk sholat kita dapat pahala juga. Tapi sejauh sampai kapan pahala ini kita dapat sebagai orang yang sedekah? Selagi pakaian itu masih ada sama dia. Kalau pakaian itu hilang atau nggak dipakai lagi sama dia, maka kita nggak dapat lagi pahala. Nah, ini namanya sedekah mauqufah atau tsabitah. Pahalanya ya ada, cuman nggak sampai setelah mati. Kemudian sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini yang pahalanya terus mengalir walaupun sampai kita udah nggak ada. Itu namanya sedekah jariyah. Contohnya gimana? Dengan duit yang sama 50.000 tadi, kita belikan Al-Quran. Kita belikan Al-Quran, kita taruh mana? Taruh masjid. Di masjid belum tentu dibaca orang, Pak. Belum tentu dibaca orang. Kadang-kadang kalau kita nengok ke masjid itu banyak Quran-Quran wakaf yang kadang sampai berdebu nggak dibaca. Jadi gimana? Kita dengan duit yang 50.000 kita belikan Al-Quran, kita kasihkan kepada penghafal Al-Quran. Ya, jelas kalau dia penghafal Al-Quran, jelas hari-harinya dia bersangkut paut dengan Al-Quran. Hari-harinya dekat dengan Al-Quran. Beda penghafal dengan pembaca. Kalau pembaca biasanya dia baca itu 1 ayat ya udah dibaca gitu aja. Kalau penghafal tuh 1 ayat itu bisa diulang berkali-kali. Nah, ini jelas pahalanya dapat ke kita ini. Dalam suatu hadis baginda Rasulullah SAW yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanah
bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Dalam suatu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dari setiap satu hurufnya itu mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala bi asyri amthaliha, dilipat gandakan jadi 10 kan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Beliau mengatakan bahwa aku enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, mim lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari alif lam mim saja sudah dapat 30 kebaikan. Bagaimana kalau dibaca satu halaman? Bagaimana kalau dibaca satu juz? Bagaimana kalau dibaca 30 juz? Nah, kita kalau kita dengan duit yang 50.000 kita kasih kepada penghafal Al-Quran, itu kita dapat pahalanya semua. Nah, dalilnya mana? Nah, dalam suatu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'a. Rawahu Muslim. Contoh lagi sedekah jariyah yang mungkin kita semua bisa amalkan dengan mudah. Duit yang 50.000 kita kasihkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, yang mana jelas lembaga-lembaga pendidikan ini akan terus berjalan, akan terus ada orang yang belajar di dalamnya. Nah, ini selama pondok ini atau lembaga-lembaga pendidikan ini masih berdiri dan masih digunakan, kita walaupun kita udah wafat, kita tetap dapat pahala. Ini termasuk sedekah jariyah, pahala jariyah yang termasuk. Kemudian yang kedua, yang pahalanya itu akan terus mengalir setelah Ibnu Adam wafat. Apa kata Nabi? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Contohnya apa? Seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya, maka itu semuanya pahala walaupun sampai si guru ini wafat. Seorang guru mengajarkan muridnya baca Quran, mengajarkan muridnya sholat, mengajarkan muridnya membaca, nah itu terus dia dapat pahala walaupun si guru ini udah wafat gitu. Ini tetap dapat. Jadi tuntutan kita sebagai orang yang belajar, selain kita disuruh belajar hukumnya fardu, menyampaikan itu juga kita juga disuruh menyampaikan. Sebagai mu'allim itu kita disuruh. Karena ada juga hadis, katimul ilmi lanu kulli syai'. Orang yang menyimpan ilmunya nggak mau menyampaikan ilmunya, dia akan dilaknat oleh segala sesuatu, katanya. Yang nggak ada ruginya kita mengajarkan orang lain, itu nggak ada ruginya, isinya pahala semua. Tapi ketika kita mengajarkan orang lain, mengajak murid-murid kita, mengajak orang lain kepada kebaikan, kita nggak boleh dalam hati kita ada perasaan saya lebih baik dari dia, atau kita niat merubah dia. Enggak, kita nyampaikan kebaikan kepada dia, kita niat berubah diri kita sendiri. Adapun dia beramal sebab kita dapat pahala. Masya Allah. Apakah ini hanya berlaku kepada seorang guru saja, orang lain nggak bisa? Banyak, contohnya itu banyak. Kita dengar majelis atau kita lihat di sosial media ada perkara-perkara yang baik, lantunan Quran atau ceramah-ceramah, kita share ke WA kayak gitu, atau kemana kita share ke teman-teman kita, ke grup-grup, itu juga isinya pahala. Kalau memang kita kirimkan video kepada kawan kita beramal sebab video yang kita kirim ke dia, nah kita juga dapat pahalanya. Kok amalan itu terus dikerjakan dia sampai kita wafat, kita tetap dapat pahalanya, karena sebab kita lah yang mengirimkan video ke dia, memotivasi dia sehingga beramal. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, awwaladin salihin yad'u lahu. Nah, ini yang ketiga, ini penting bagi teman-teman kita yang sudah menikah, yang punya anak. Niatkan salah satu dari anak kita ini jadi anak yang soleh, mondok, tahu agama kayak gitu. Kalau jadi ahli dunia itu udah banyak, mungkin dari berapa anak kita, usahakan satu orang itu jadi penyelamat kita ya. Usahakan salah satu dari mereka tuh belajar agama betul-betul, yang mana bisa mendoakan kita. Cobalah kalau kita punya anak 5-limanya, ini saya bukan menyalahkan orang yang sekolah umum, enggak. Semua orang bisa jadi soleh. Tapi kalau 5-limanya ini enggak ada yang fokus dalam agama kayak gitu, enggak ada yang belajar agama betul-betul, siapa yang mau mendoakan kita? Siapa yang ingat sama kita sebagai orang tua setelah kita wafat?